Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil imani bih wa hadana ila 'azimi syari'atih wa as'adana bittiba'i afdali rusulih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah fi rububiyatih wa mulkiyatih wa uluhiyatih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita sebagai manusia dengan misi dan tujuan yang mulia. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan hikmah dan ujian. Sahabat Bunyanul Islam TV rahimakumullah. Dalam kesempatan yang baik ini, marilah sejenak kita bersama-sama merenungkan satu tema yang menjadi pondasi penting dalam kehidupan ini. Siapa kita dan apa yang menjadi peran fungsi kita sebagai manusia di bumi? Sahabat Bunyanul Islam TV rahimakumullah. Banyak manusia di dunia ini, di dunia yang modern hari ini, yang hidupnya tanpa arah dan tujuan yang jelas. Mereka canggih dalam teknologi, hebat dalam membangun gedung pencakar langit, tetapi terasing dari dirinya sendiri. Mereka tidak tahu siapa dirinya, dari mana asalnya, mau kemana tujuannya, sedang di mana posisinya, dan harus bagaimana seharusnya hidup ini dijalani. Ketika manusia tidak mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi, akibatnya manusia menjadi makhluk yang asing bagi dirinya sendiri, bahkan di tengah segala pencapaiannya. Islam hadir dan memberikan jawaban paling fundamental tentang eksistensi manusia. Dan menariknya, pesan pertama dari Allah Subhanahu wa taala dalam wahyunya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Quran surat Al-Alaq ayat pertama. Disinilah Islam membimbing kita untuk membaca kehidupan, memahami eksistensi, dan mengenali jati diri. Mari kita bahas secara mendasar. Pertama, siapa manusia? Pertanyaan pertama ini berbicara tentang status manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Alaq ayat kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khalaqal insana min 'alaq. Dia Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Keberadaan manusia di bumi tentunya bukanlah terjadi dengan sendirinya, bukan pula karena keinginan orang tuanya, tetapi keberadaan manusia di bumi ini adalah karena Allah yang menciptakannya. Kita adalah makhluk Allah, kita adalah ciptaan Allah yang sengaja dihadirkan dengan rencana dan maksud tertentu. Manusia adalah makhluk yang berbeda dengan makhluk yang lainnya, baik secara unsur-unsurnya maupun peran dan fungsinya. Yang kedua, dari mana asalnya manusia? Pertanyaan kedua ini berbicara tentang asal-usul manusia. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan proses penciptaan manusia berasal dari saripati tanah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh, yaitu rahim. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqatan, fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, fa khalaqnal mudghata 'idhaman, fa kasawna 'idhama lahma, tsumma ansha'nahu khalqan akhar, fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia secara unsur jasadnya, maka Allah sempurnakan dengan meniupkannya ruh dan menjadikannya perangkat jiwa berupa as-sam'a, al-absar, dan al-afidah. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkannya ruh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Yang ketiga, apa tujuan manusia diciptakan? Manusia diciptakan oleh Allah dengan tujuan yang mulia. Allah tidak menciptakan manusia secara kebetulan atau tanpa tujuan. Bahkan manusia diberi kedudukan yang sangat mulia, lebih tinggi dari sebagian makhluk lainnya, termasuk malaikat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Sahabat BTV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Apa makna kata khalifah di sini? Khalifah berarti pemimpin, pengelola, mandataris Allah di bumi. Kita diamanahi untuk mengelola bumi, memakmurkan dan menjaga keseimbangan alam, serta menegakkan kebenaran. Karena peran mulia inilah, malaikat diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai penghormatan atas kedudukan manusia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukan soal fisik atau unsur panah yang menyusun manusia, tapi soal tugas dan tanggung jawab yang mulia. Namun, iblis, makhluk yang diciptakan dari api, tidak memahami maksud mulia ini. Iblis berkata, Qala ana khairum minhu, khalaqtani min nar, wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Surat Al-A'raf ayat 12. Disinilah letak kesalahan iblis. Dia menilai manusia hanya dari aspek fisik yang terbuat dari tanah, sementara dia dari api merasa lebih mulia. Padahal kemuliaan manusia bukan dari materi, tapi dari tugas suci sebagai khalifah dan kemampuan menjalankan perintah Allah. Sebagai khalifah, manusia diberi tugas-tugas mulia. Di antaranya, pertama, mengelola dan memakmurkan bumi dengan sebaik-baiknya, dan bukan merusak dan mengeksploitasi tanpa batas. Kedua, menegakkan keadilan dan kebenaran di tengah kehidupan sosial dan masyarakat. Ketiga, menjaga hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan beribadah, berdoa, dan mematuhi syariatnya. Dan yang kelima, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sikap kasih sayang dan menjaga kelestarian ciptaannya. Manusia yang berhasil melaksanakan peran ini akan mendapatkan kemuliaan hakiki
di dunia dan di akhirat. Sahabat BTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah iblis mengajarkan kita sebuah pelajaran penting. Jangan sampai kita terperangkap oleh kesombongan dan salah menilai diri sendiri. Seringkali kita mengukur keberhasilan, kemuliaan, dan kebahagiaan hanya dari harta, pangkat, atau kekuatan fisik. Padahal nilai sejati kita di hadapan Allah ditentukan oleh ketaatan kita kepadanya. Keikhlasan menjalankan tugas sebagai khalifah. Kemampuan kita menjaga bumi dan manusia lainnya dengan baik sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sahabat BTV yang dimuliakan Allah. Pertanyaan keempat, sedang di mana posisi manusia saat ini? Hari ini banyak manusia yang tidak sadar posisinya sebagai khalifah. Mereka lebih sibuk memenuhi kebutuhan fisik, mengejar popularitas dan kekuasaan. Pagi kerja, sore kerja, malam begadang demi uang, jabatan, pengaruh, dan gengsi. Namun lupa bahwa di pundaknya lah tersimpan tanggung jawab yang teramat sangat besar, yaitu sebagai khalifah fil ardh. Apakah kita masih berada di jalur fitrah sebagai hamba dan khalifah? Ataukah kita sudah menyimpang, tersesat dalam gemerlap dunia yang fana? Sahabat BTV rahimakumullah, lalu kita bertanya, di mana posisinya iman dalam rutinitas itu? Di mana tempatnya tanggung jawab sebagai khalifah dalam hidup sehari-hari? Apa kontribusi kita terhadap bumi, kontribusi kita terhadap masyarakat, dan kontribusi kita terhadap agama? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan dalam Al-Qur'an, "Huwa ansya'akum minal ardi wastamarakum fiha." Dia Allah telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikanmu pemakmur di bumi. Quran surat Hud ayat 61. Artinya apa? Kita bukan sekedar menumpang hidup di bumi. Kita diamanahi untuk memakmurkan, mengelola, membenahi, dan menjaga bumi ini dengan petunjuk Allah, bukan dengan hawahu. Sahabat BTV yang dirahmati Allah, coba kita lihat fenomena hari ini. Hutan dibabat demi proyek pribadi, sumber daya dieksploitasi demi keuntungan segelintir orang. Sesama manusia dijadikan alat untuk meraih kekuasaan dan popularitas. Inikah wajah khalifah? Ataukah ini justru wajah dari mereka yang melupakan jati dirinya sebagai khalifah? Manusia hari ini banyak yang salah posisi. Bukan lagi menjadi pengatur kehidupan dengan nilai-nilai wahyu Allah, tapi malah menurunkan standar hidupnya hanya pada logika dan hawahunya. Kita tidak anti terhadap logika, tapi logika tanpa iman hanya akan melahirkan kerusakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innahu kana zaluman jahula." Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan juga sangat bodoh. Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Ketika manusia lupa dirinya sebagai khalifah, ia akan berlaku zalim terhadap bumi, terhadap sesama, bahkan terhadap dirinya sendiri. Sahabat BTV rahimakumullah, dan pertanyaan terakhir, pertanyaan kelima, bagaimana seharusnya hidupnya dijalani? Solusinya jelas, kembali kepada fitrah, kembali menjalankan peran kita sebagai khalifah yang taat kepada petunjuk Allah, bukan kepada bisikan hawahunya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan hidup sebagai khalifah. Beliau memakmurkan bumi dengan keadilan, bukan keserakahan. Beliau menjaga akhlak masyarakat, bukan membiarkannya rusak. Beliau berdiri sebagai pelindung umat,
bukan predator terhadap umat. Sahabat Bunyanul Islam TV rahimakumullah, kesimpulan dari pembahasan kita kali ini adalah kita sebagai seorang mukmin dan muslim memiliki misi besar. Pertama, menjaga identitas kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang diberikan kelebihan di atas makhluk Allah yang lainnya. Kedua, menjalankan fungsi sebagai khalifah fil ardh dengan memakmurkan bumi, tentunya dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, menghidupkan kembali Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Dan yang keempat, menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah di dalam menjalankan peran fungsi kita sebagai khalifah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah engkau palingkan hati kami setelah engkau beri petunjuk, dan karunikanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sungguh engkau maha pemberi. Al-Quran surat Al-Imran ayat 8. Semoga apa yang disampaikan ini bisa membuka mata hati kita untuk memahami peran kita sebagai manusia di bumi ini. Semoga kita dimampukan menjaga amanah besar ini hingga ajal menjemput kita semua. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.